Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita jumpa lagi di segmen 1 jam lebih dekat ya bersama salah satu pengurus wilayah, yakni Mbak Ika Safitri yang hari ini sudah hadir di room kita. Jadi kita bakalan ngobrol ya lumayan panjang lebar ya nanti sama Mbak Ika. Gimana kabarnya Mbak Ika hari ini? Alhamdulillah, baik Mas Ilham. Kesibukan, sekarang apa, Mbak, selain sebagai PNS di Pemkab ya? Ya, di Pemkab Sidoarjo. Mhm, Ya, kalau untuk kesibukan selama ini selain di bekerja ya sebagai ibu rumah tangga, jelas mhm, ya itu ya. Kemudian juga sebagai pengurus wilayah FLP Jatim ya sebagai wakil iya. ketua. Terus kemudian kalau untuk yang lain-lain mungkin ya inilah seperti ibu-ibu yang lain ya, seperti ikut arisan Mhm. RT, kemudian seperti itu aja. Dengan kesibukan seperti itu, kira-kira gimana sih caranya Mbak Ika, buat manajemen waktunya gitu antara misal nih, antara organisasi, kemudian dengan pekerjaan atau tanggung jawab di Pemkab, kemudian dengan keluarga itu seperti apa? Apakah ada porsinya masing-masing, misalkan berapa persen gitu? Ya, jadi gini Mas Ilham, kalau ini saya ini ya merujuk dari segi Islam ya. Kalau dari Mhm, Islam sendiri itu kan muslimah itu kan harus mempunyai prioritas. Jadi kalau seorang muslimah itu tugas utamanya adalah seorang istri. Jadi pertama kali itu. Jadi saat kewajiban kita kepada suami sudah terpenuhi semua, jadi misalkan menyiapkan makannya, menyiapkan bekal makan untuk mungkin di kantor atau apa gitu heeh, ya, baju dan sebagainya. Jadi kita melangkah yang kedua. Yang kedua yaitu peran kita sebagai seorang ibu. Jadi yang pertama tadi seorang istri, kemudian yang kedua sebagai seorang ibu. Jadi tugas yang kedua ini mempersiapkan anak-anak. Mulai dari belajarnya, kemudian tugas-tugasnya, terus kemudian ya segala perlengkapan ya, makan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini baru diri sendiri. Kalau diri sendiri ini lebih kepada mungkin ini ya perawatan diri kita, kemudian lebih ke arah apa itu namanya kita kan juga ada me time juga ya harus seperti itu biar nggak stres ya katanya. Kemudian baru keempat ini adalah peran sosial. Jadi justru kadang-kadang kan ada ya ibu yang mungkin ya apa itu namanya melangkah keluar dulu tapi keluarganya nggak beres seperti itu. Jadi kalau saya pribadi lebih menekankan tadi urutannya. Jadi seorang iya. apa menjadi istri dulu, ibu, kemudian diri baru sosial. Nah, ini harus kita bagi prioritas kita. Jadi pagi hari itu kalau misalkan saya sebelum kerja ya atau sebelum urus yang lain, saya usahakan untuk urusan domestik di rumah itu sudah selesai semua. Jadi mulai masak, kemudian mempersiapkan apa ya bekal suami, anak-anak apa itu semua sudah beres. Nah ketika itu kemudian saya kerja, nah di kerja ini saya bisa nyambi-nyambi gitu loh, bisa nyambi dengan organisasi dan lain sebagainya. Pun ketika nanti setelah bekerja juga sama, mungkin setelah saya ngurusi semuanya, nyiapkan makan malam dan sebagainya, anak-anak sudah beres, kemudian saya baru ngurusi organisasi seperti itu. Jadi insya Allah ketika kita itu mendahulukan kewajiban kita ya sebagai seorang Mhm. istri dan ibu, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita gitu loh, mengikuti. Jadi kita semakin mudah untuk ngurusi yang lain. Kalau saya seperti itu sih Mas Ilham. Jadi ada prioritasnya dan kemudian ya mungkin kalau memang sih di sela-sela kesibukan kita ya, kadang-kadang dalam tanda kutip itu mencuri waktu gitu ya, ketika kita istirahat makan siang, atau mungkin di rumah pun saat kita nyiapkan masakan atau apa, ya mungkin kalau misalkan koordinasi itu masih ibaratnya masih bisa kita sambil lah kayak gitu. Heeh, iya. Ya. Terus, dengan kesibukan seperti itu ya Mbak Ika ya, eee, dibilang saja dari jam 8 sampai jam berapa gitu untuk kerja, Ya. kemudian, dengan mengurus keluarga, Mbak Ika masih sempat nulis nggak dengan, kesibukan yang lumayan padat itu? Ya. Ya, jadi memang kalau dikatakan masih sempat nulis apa enggak gitu ya, saya sempatkan untuk menulis setidaknya tuh di ini Mas Ilham, di apa media sosial ya. Jadi Mhm, kalau memang saya akui ya, kalau nulis yang apa ini namanya banyak saya berlembar-lembar gitu karena kesibukannya sekarang beda ya dengan sebelumnya ya, iya, sebelum menikah atau mungkin masih punya anak satu, mungkin memang beda. Tapi saya coba untuk ini sih lebih menulis yang ringan-ringan aja. Jadi kayak nulis artikel, kemudian saya mhm, share ke Instagram atau ke Facebook gitu ya. Atau mungkin setidaknya kita nulis status ya itu benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain gitu ya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau misalkan ternyata saya masih punya waktu ketika malam heeh, hari misalkan ya,
itu baru saya sempatkan untuk nulis artikel atau apa yang lain. Jadi masih inilah, meskipun tidak yang tadi ya saya katakan nggak yang Iya, berlembar-lembar gitu iya. ya, tapi setidaknya itu adalah satu hari itu nulis mungkin untuk medsos atau untuk apa tetap ada insya Allah. Terus untuk ininya sendiri cenderung tulisannya Mbak Ika itu ke arah mana Mbak? Apakah ke arah fiksi atau non fiksi sebenarnya? Kalau saya lebih ke arah non fiksi. Mm-mm. Jadi saya ketika pertama kali ikut di FLP Sidoarjo ya, ketika itu memang saya dikelompokkan ke tulisan non fiksi. Sejak dulu memang saya suka nulis non fiksi ya, jadi lebih ke arah artikel, esai. Kemudian alhamdulillah apa itu sejak zaman kuliah itu saya beberapa kali juga sama teman-teman ikut karya tulis ya, entah itu seperti apa LKTI atau mungkin apa ini karya tulis remaja yang wirausaha atau apa ya, yang penting Mm-mm. yang jelas itu non fiksi gitu. Kemudian kemarin juga ada lomba karya tulis ilmiah Korpri ya untuk tingkat PNS, itu saya juga mengikuti gitu ya, dan alhamdulillah bisa menang. Jadi memang selama ini saya lebih cenderungnya ke tulisan yang non fiksi. Kemudian dari buku yang saya terbitkan juga kan beberapa juga non fiksi seperti itu. Terus pernah nyoba nulis fiksi nggak Mbak? Gimana maksudnya perjuangannya itu untuk kan kalau biasanya yang saya tahu ketika teman-teman yang sudah biasa menulis fiksi, ketika dia menulis non fiksi itu masih bisa nyambung tuh, masih bisa selaras gitu. Tapi ketika eh, seorang penulis non fiksi mengarah ke fiksi itu kayak gimana Mbak? Kalau menurut sampean yang pernah pengalamannya Mbak Ika mungkin? Iya, kalau saya sendiri ini ya, kalau nulis apa fiksi sendiri itu saya suka pada sebuah pengalaman. Jadi saya lebih apa sering menceritakan kembali. Itu kalau misalnya lebih mudah ya daripada kita mencari eh, yang istilahnya imajinatif seperti itu. Karena kan Benar. fiksi itu juga butuh imajinatif yang tinggi, kemudian juga mungkin novel apa juga butuh kayak riset ya. Jadi Hmm. kalau saya tuh menulis fiksi lebih suka dari arah ini pengalaman. Jadi saya pernah menulis buku kumpulan cerpen Islami untuk remaja ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang pengalaman dari dulu ketika saya sekolah, saya kuliah, itu saya kumpulkan tulisan-tulisan itu kemudian jadi buku kumpulan cerpen. Jadi kalau saya lebih suka menceritakan kembali itu meskipun itu bukan yang saya alami ya, dalam artian bukan saya langsung gitu loh, bisa dari Ya. teman saya atau misalnya saudara saya. Jadi lebih itu sih Mas Ilham, menurut saya lebih bisa mengalir kalau pengalaman itu. Berarti lebih ke ini ya Mbak, lebih dari apa namanya? Kebanyakan dari kisah-kisah orang kemudian diterjemahkan Iya dalam betul. cerita, mungkin Dalam ya bentuk seperti itu teks, ya. ya. Heeh. Iya. Terus gini Mbak, Mbak Ika kan nulis, kemudian ibu rumah tangga juga, kemudian jadi PNS juga. Eh, Kalau bergabung dengan organisasi selain FLP apa aja Mbak? Ada yang masih berkaitan dengan literasi mungkin ada atau yang lain? Kalau berhubungan dengan literasi, enggak ya. Cuma kita kalau di FLP Sidoarjo itu pernah kerjasama dengan Malam Puisi Sidoarjo. Jadi kita pernah kolaborasi ya ketika itu tentang kepenulisan ini. Itu jadi apa kita bedah karya. Maksudnya dalam artian gini, misalnya ada puisi, kita baca puisi, kemudian dibedah puisi tadi itu seperti ini. Nah ini kira-kira dari unsur sastranya seperti apa gitu ya. Ini dulu pernah kita menjalin dengan Malam Puisi Sidoarjo itu sempat beberapa bulan ya. Bahkan sampai sekarang pun kalau misalkan ada event-event itu masih diundang dari apa itu Malam Puisi Sidoarjo ini mengundang teman-teman FLP Sidoarjo seperti itu. Terus kemudian kalau untuk literasi lain mungkin hanya itu ya Mas ya. Cuma kalau saat ini saya juga bergabung dengan ini ibu-ibu Majelis Taklim An-Nafiah di Sidoarjo. Jadi kami ya dari pengurus itu juga memberikan materi-materi kepada ibu-ibu yang ada di situ ya, yang tergabung Ya. dalam Majelis Taklim itu by WA. Jadi melalui WA. Nah, kebetulan saya di situ juga mengisi tentang masalah literasi. Jadi kalau mungkin ada pengurus yang lain itu ngisi tentang masalah kemuslimahan, tentang apa itu kesehatan jiwa seperti itu. Tapi beberapa kali saya di sana itu mengisi tentang literasi. Jadi
bagaimana tulisan kita bisa menjadi dakwah ya. Kemudian kemarin juga tentang bagaimana menulis quotes, karena kan ibu-ibu kan juga ini ya terkadang itu Iya. gitu nggak sengaja jadi quotes kayak gitu. Jadi lebih ke itu sih Mas Ilham. Tadi kan Mbak Ika ngomong tentang, memberikan, apa namanya, sedikit gambaran ke ibu-ibu tentang literasi. Menurut Mbak Ika literasi itu apa sih sebenarnya? Selain, Ya, mungkin mungkin nih banyak orang yang menganggap literasi itu fokus ke menulis dan membaca. Menurut Mbak Ika seperti apa literasi itu sebenarnya? ya. Jadi sebenarnya kalau menurut pengertian atau istilah ya, literasi tidak Mhm. hanya sebatas membaca dan menulis. Jadi juga ada literasi angka ya. Kalau saya apa tidak salah ya, saya pernah baca artinya itu ya. Kemudian ada juga literasi apa ya, saya lupa ya. Pokoknya ada beberapa arti gitu ya kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu. Tapi selama ini yang diketahui oleh orang-orang itu adalah literasi itu ya hanya nulis dan membaca, padahal tidak gitu ya. Mhm. Sebenarnya kalau misalkan kita membaca angka-angka atau numerik itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah literasi. Kalau seingat saya seperti itu Mas, pengetahuan saya. Mbak Ika mulai nulis dari tahun kapan, Mbak? Kalau nulis sendiri itu saya Mhm. dulu sukanya mulai SMP kali ya. Saya ingat itu di SMP saya itu ada mading sama majalah. Nah, Heeh. waktu itu saya suka ngirim tulisan gitu loh. Entah itu cerpen, biasa kan anak SMP itu Heeh, iya apa benar. suka banget gitu ya. Entah itu apa puisi, terus humor-humor lucu-lucu kayak gitu ya. Mhm. Jadi saya dulu sering ngirim ini ke sekolah, kemudian masuk majalah itu kalau karya kita dimuat kan senang banget ya. Iya, bener Meskipun bener banget. honornya, meskipun honornya itu nggak seberapa gitu ya, tapi ada sebuah rasa puas gitu ya di sana itu. Kadang nggak ada Kemudian horor pun masih seneng loh, Mbak. Soalnya tulisan kita dibaca pokoknya banyak orang gitu. ya betul. Pokoknya karena kita dipampang dan nama kita tuh senang Mhm. banget gitu ya. Meskipun mungkin dulu niat kita tidak apa ya, mungkin kalau sekarang kita idealis ya, kita dakwah, kemudian kita menyebar kebaikan. Kalau dulu kan hanya sebatas ya kita hobi, kita suka gitu aja. Terus kemudian berlanjut ketika SMA, itu saya ini juga ikut di organisasi ya, kayak SKI, kayak gitu ya. Mhm. Itu juga saya senang ngisi madingnya. Jadi kayak apa itu, madingnya sekolah itu untuk yang di musola itu biasanya saya ganti beberapa beberapa bulan sekali gitu ya. Mhm. Dan kemudian juga ada majalah di ini ya, majalah sekolah ya. Waktu itu di SMA juga saya beberapa kali ngisi cerpen kayak gitu. Kemudian ternyata apa? Saya juga ini waktu itu suka ikut ada ekstra jurnalistik ya, jurnalistik. Nah, itu mungkin di sana saya lebih suka nekuni non fiksi sepertinya. Awal-awal kan ketika SMP, ketika SMA itu kan ketika awal kan suka cerpen, suka ini ya, Mhm. tulis puisi gitu ya. Jadi Kemudian ada jurnalistik beralih itu. beralih genre nih, Mbak, dari awalnya fiksi ke non fiksi ya? Ya, mungkin karena tadi ya, karena memang ada guru yang mengarahkan ya, kalau Mhm. tulisan kita itu di non-fiksi itu seperti ini, kayak gitu ya. Ya itu Mas, akhirnya apalagi kan ketika di SMA itu juga ada kayak karya tulis itu kan, Iya. ada lomba-lomba. Nah itu akhirnya saya lebih suka gitu loh baca karya tulis yang apa pernah menang-menang, kemudian literatur yang mendukung dari karya tulis itu sendiri gitu ya. Akhirnya itu sampai kebawa ke kuliah. Ya, jadi kuliah itu lebih suka nulis tadi itu ya, karya tulis, lomba-lomba. Jadi lebih ke situ sih, Mas. Tadi Kemudian kan setelah lulus heeh, saya ikut ya. Mbak Ika kan sering ikut lomba tuh dari zaman, SMP ya? SMP apa mulai SMA-nya? Kalau untuk lomba itu lebih ke Mhm. arah ini sih sebenarnya kuliah. Kalau Heeh. SMA dulu ikut, cuma Heeh. kalau SMA kan mungkin memang ada tugas memang ya, ada kayak Mhm. kayak tugas-tugas dari sekolah gitu wajib gitu Dari ya. ekskul biasanya ya, Mbak, ya? Ekskul kayak gitu. Tapi kalau untuk lombanya sendiri sih ke waktu kuliah kayaknya itu yang paling banyak itu. Itu pernah menang, Mbak, di antara sekian banyak lomba itu? Alhamdulillah pernah Mas itu lomba apa yang dari ini loh apa saya lupa namanya apa ya PKM kalau nggak salah ya Oh, PKM PKM? PKM itu ya yang apa Mhm. ini itu kan ada PKM wirausaha PKM Heeh. sosial kayak gitu ya pengabdian masyarakat itu alhamdulillah waktu itu pernah kita ini Mas apa lolos 2 kali jadi sama teman-teman itu gitu ya jadi kan emang kelompokan kelompokan Mhm. kemudian
kita dapat dana ya dari Dikti ya, kalau waktu itu kalau nggak Iya. salah ya. Nah itu benar-benar senang ya karena ada pengalaman tersendiri gitu. Kita jadi bisa pengabdian ke masyarakat gitu ya, terjun ke sana langsung. Terus kemudian kalau wirausaha itu kita bisa membuat satu produk kemudian kita bisa menjual kayak gitu. Jadi ya itu sih Mas, kalau untuk tulisan non fiksinya waktu kuliah lebih ke arah itu, karya tulis itu. Eh, terus ini Mbak, apa namanya, gabung FLP itu sejak kapan? Dan siapa yang akhirnya membuat seorang Mbak Ika Savitri buat masuk ke FLP itu siapa sosoknya? Ya. Jadi waktu itu saya ini ya habis lulus kuliah. Saya Mm-mm. dulu waktu di kuliah itu pernah ini Mas, sebenarnya sudah waktu itu sudah ada FLP kalau nggak salah ya di tempat lain ya, tapi saya nggak tahu di Surabaya. Waktu di kuliah itu saya pernah ikut ekstra namanya, kita kan dulu kuliah di ITS ya, namanya Mm-mm. itu apa ya, jurnalistik 10 atau apa gitu loh. Saya pernah ikut ya, waktu itu di sana gitu ya. Karena saya kan kepingin nyoba gitu loh gimana sih gitu ya kepenulisan di sini. Ternyata ini Mas, saya di sana itu sekali ikut ya, pernah ikut di sana. Kok serem ya suasananya gitu. Saya nggak tahu karena nulis itu kan juga katanya seni ya. Mm-mm. Nih, maksudnya itu masuk ke dalam sebuah kesenian gitu kan, seni tulis gitu ya. Di sana itu orang-orangnya itu nyentrik-nyentrik karena ITS kan juga banyak cowoknya. Iya Saya benar. pertama kali ikut itu saya takut Mas. Jadi orang-orang itu gondrong-gondrong gitu ya Mm, rambutnya iya. saya ikut. Iya. Dan kemudian juga mereka bahasnya itu yang apa ya, sastra yang dalam banget gitu loh. Mas itu benar-benar bahasa sastra gitu loh. Nah, terus saya tuh waktu itu kalau nggak salah cewek sendiri waktu itu ya, kalau nggak salah Mm-mm. ikut ya kok gini ya. Terus apa ya teman-temannya kok cowok-cowok gondrong-gondrong gimana gitu ya. Karena saya takut Mas. Akhirnya saya nggak ikut ekstra itu lagi jurnalistik lagi. Akhirnya saya sampai lulus kuliah nggak ikut organisasi ya. Setelah saya lulus kuliah, saya kerja. Nah itu di Sidoarjo itu ada pengumuman tentang adanya FLP. Waktu itu kalau nggak salah pertama kali ada acara di Museum Puntatular ya. Waktu itu masih ketuanya Pak Rafif ya. Pertama kali istilahnya babat alas ya. Pertama kali FLP Sidoarjo berdiri itu ada seminar di ini Museum Puntatular itu kalau nggak salah pematerinya siapa ya saya lupa ya Bunda Sinta Yudisi atau siapa gitu ya. Nah ya itu Mas waktu itu saya kebetulan terlambat ikut di sana karena ada acara lain. Mm-mm. Nah kemudian waktu itu kan masih masih jadul ya belum ada WhatsApp seperti ini tahun 2011 Benar. itu ada pendaftaran ada selebaran itu brosur itu akhirnya saya coba ikut infonya waktu itu ya dari ini kalau nggak salah dari Facebook terus kemudian dari SMS kalau nggak salah ya jadi ada kayak SMS berantai atau apa gitu karena kan tidak seperti sekarang kalau sekarang kan apa WA Telegram gitu ya waktu itu masih Facebook kalau nggak salah infonya akhirnya ya itu saya ikut masuk ke FLP kemudian saya diterima jadi anggota FLP mulai tahun 2011 jadi gitu ceritanya. Itu di FLP Sidoarjo, Mbak. Ya, FLP Sidoarjo. Karena saya domisilinya di Sidoarjo. Dan pertama kali masuk FLP apa yang Mbak Ika bayangkan? Atau mungkin ekspektasinya seperti apa? Ya, jadi gini, kalau saya pertama kali masuk FLP itu ya, waktu itu kan dulu ketuanya kan Pak Rafif ya. Mm-mm. Jadi yang saya tangkap itu terus kemudian juga setelah selesai pendaftaran, kemudian kita ini ada pertemuan pertama, suasananya memang sejuk banget Mas, Islami banget gitu ya. Beda banget dengan saya yang waktu ikut organisasi ketika di kampus dulu ya, saya cerita teman-temannya gondrong-gondrong gitu, nyentrik-nyentrik gitu ya, itu beda banget memang. Jadi lebih ke suasana ya religius, meskipun kita adalah seorang penulis gitu ya. Karena memang kan azasnya FLP kan keislaman. Nah, di sana itu pertama kali saya ikut FLP memang saya ingin belajar menulis. Tapi ini sedikit curcol ya Mas ya. Ternyata ada beberapa teman yang memang masuk ke FLP itu kesan pertamanya atau ekspektasinya itu saat kita masuk ke sana, kita akan diorbitkan jadi penulis besar. Dalam artian kalau kita masuk ke FLP, itu bayangannya sudah indah-indah ya.
Jadi kita nanti bakal menelurkan buku organisasi luar dari FLP karena mungkin ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, kita juga kan menulis itu butuh sesuatu proses ya, tidak langsung. Nah, barangkali ada beberapa teman itu yang merasa ingin instan. Kok aku di FLP kok gini-gini aja ya, kayak gitu ya. Maksudnya itu tidak membuahkan hasil tidak seperti apa yang mereka inginkan, kayak gitu. Mungkin ada beberapa yang protol keluar dan sebagainya. Padahal kan kalau di FLP itu memang niat kita kan belajar, terus kemudian kita niatnya untuk berorganisasi. Kalau untuk masalah tulisan, itu menurut saya sih dari ini ya, learning by doing ya. Jadi kita belajar dulu sambil kita terus menulis gitu loh. Karena kalau tulisan kita nggak diasah itu kan juga akan ya stagnan gitu aja. Sejak kapan Mbak Ika menyadari kalau ternyata ekspektasinya Mbak Ika tentang FLP itu di luar dari realitanya yang ada itu di luar dari ekspektasi itu sejak kapan Mbak? Misal nih dari tadi kan ada yang bilang kalau pengen masuk FLP, pengen jadi penulis besar dan seterusnya, ternyata ketika sudah gabung beda gitu. Itu sejak kapan Mbak Ika menyadari kalau hal itu ternyata ada gitu? Yes, ya ini sih Mas, teman-teman saya akhirnya ketika bergabung itu mungkin awal-awal kan penuh ya orang-orangnya ya, kemudian rajin-rajin ketika di awal gitu ya. Tapi ternyata setelah bahkan itu terjadi setelah masuk menjadi anggota secara resmi, setelah dilantik ya, setelah dilantik dapat NRA, kemudian saya ngajak teman-teman, ayo ikut pelatihan lagi gitu loh, maksudnya untuk ikut kelas menulis. Nah itu kayaknya itu banyak yang mulai malas kayaknya Mas. Dan tadi itu memang niat kita itu di FLP juga tidak semata-mata orang-orang itu hanya belajar menulis gitu ya. Mohon maaf ini pernah saya sampaikan di lain kesempatan bahwa ternyata ada beberapa orang itu yang niatnya masuk FLP itu macam-macam. Ada yang memang hanya nyari sertifikat itu aja kayak gitu Mas ya. Jadi mungkin dapat sertifikat senang kayak gitu ya. Ada juga itu yang nyari jodoh itu ada. Ternyata setelah mereka dapat jodoh keluar dari FLP itu ada seperti itu gitu ya. Macam-macam lah. Terus ada juga yang mungkin aku nggak punya temen gitu ya, aku kepingin organisasi gitu ya, biar dapat teman itu ada juga yang seperti itu. Nah itu akhirnya saya dari sana belajar bahwa ternyata tidak semua orang gitu ya, tidak semua orang itu bertahan di FLP karena tadi itu pertama dari niat kita gitu ya. Kalau niat kita itu semata untuk berorganisasi, kemudian untuk benar-benar kita belajar ya mengembangkan tulisan, maka insya Allah itu akan awet gitu ya. Jadi kita tidak menuntut apa yang diberikan oleh FLP, tapi apa yang kita berikan, gitu kan, kayak gitu. Ya, tapi ternyata masih banyak orang yang menuntut dia gitu loh. Menuntut apa FLP apa yang diberikan ke saya. Ternyata ya mungkin itu yang menyebabkan banyak yang akhirnya di tengah-tengah itu mungkin hengkang ya dari FLP seperti itu. Terus yang membuat Mbak Ika bertahan di FLP sampai sekarang ini dari tahun 2011 itu apa Mbak? Ya, kalau saya sendiri itu merasakan kekeluargaannya, Mas. Kekeluargaan di FLP ini sendiri ya, terus kemudian orang-orangnya itu juga saya melihat ada sesuatu yang menarik di FLP, terutama para kepribadian penulis-penulisnya ya. Masya Allah ya, saya merasa di FLP itu banyak penulis yang mereka itu low profile banget gitu ya, mereka rendah hati banget gitu ya. Meskipun mereka itu sudah bukunya laris gitu ya, udah jadi bestseller, terus kemudian mereka itu sudah terkenal dan sebagainya, tapi ternyata mereka itu tawaduk gitu ya, mereka benar-benar tujuan mereka menulis itu untuk dakwah gitu loh, untuk memberikan pencerahan kepada umat, kepada masyarakat gitu ya. Itu yang saya sukai. Dan ketika ada sesuatu masalah gitu ya, atau ada suatu kendala di organisasi atau apa itu, ya tadi itu kekeluarganya sangat saya rasakan di FLP itu. Jadi itu yang membuat saya tetap bertahan ya Mas ya dari teman-teman sendiri, apalagi
saya dulu ketika di FLP Sidoarjo ya, itu memang kita merasa sudah seperti keluarga. Jadi saya sering mengatakan ke teman-teman bahwa jadikan FLP itu menjadi keluarga kita nomor 2 gitulah istilahnya seperti itu. Rumah Jadi kedua ya Mbak ya? nah, rumah kedua maksud saya. Jadi rumah kedua kita. Ya wes kalau ada masalah atau apa kita bisa curhat ke teman-teman di FLP. Nah terus Mbak Ika kan pernah, sebentar Mbak, Iya. ini yang punya sepeda, punya mobil kayaknya masih tidur. Oke, kita lanjut ya Mbak ya. Ya. Terus Mbak Ika kan pernah ngisi ini ya, pernah ngisi sebagai pemateri gitu di seminar-seminar. Itu pernah nggak salah satu mungkin atau peserta itu yang akhirnya pengen gabung di FLP itu ada nggak Mbak? Setelah Mbak Ika ngisi materi, ngisi penjelasan itu ada nggak yang seperti itu? Alhamdulillah ada, Mas. Jadi setelah selesai itu kan biasanya ketika ngisi materi itu kan kita perkenalan juga membawa nama FLP ya, karena Mm-mm. kita juga dikenal di masyarakat karena juga FLP gitu. Setelah selesai acara, itu ada beberapa yang hubungi saya, jadi Wapri. Mbak, boleh saya nanti itu ikut gabung di FLP gitu ya, saya tertarik untuk belajar menulis dan sebagainya. Itu ada beberapa, Mas, dan memang trennya seperti itu. Jadi setelah kita selesai pelatihan, itu banyak yang mendaftar kepada kita. Kalau kemarin di kelas ibu-ibu itu juga gitu, apakah ini Mbak saya bisa ikut gabung di FLP kayak gitu. Jadi memang banyak yang tertarik untuk gabung di FLP. Pernah nemu satu momen nggak Mbak? Misal nih dari mungkin peserta atau mungkin dari teman-teman di FLP gitu ada yang pernah berucap kemudian ngena gitu di hati, pernah nemu fenomena kayak gitu nggak Mbak? Maksudnya mengucap Misal tentang apa itu? tentang kepenulisan gitu. Ah, Lalu ah. kita ngerasa tersentuh dan akhirnya kita mikir, oh ternyata selama ini saya belum terlalu dalam mendalami ini. Mungkin ada yang pernah mungkin seperti itu, Mbak? Maksudnya itu mendalami ilmu kepenulisan maksudnya. Mm-mm. Jadi maksudnya nyentil kita gitu kan maksudnya. Benar, nyentil. Oh gitu. Ya ini sih kalau seperti itu gimana ya? Kalau di FLP Sidoarjo sendiri sebenarnya ini sih Mas, banyak orang-orang sudah expert ya. Jadi saya pun memposisikan diri itu ketika kita menjadi sebagai seorang ketua itu bukan senior dan teman-teman yang baru masuk itu junior. Saya tidak pernah memposisikan seperti itu ya karena di FLP Sidoarjo itu ada beberapa orang-orang yang memang ada yang sudah cerpenis nasional gitu Mm-mm. ya. Ada juga beberapa yang sudah menang lomba menulis tingkat nasional gitu ya, atau mungkin tingkat provinsi itu ada beberapa, terutama para guru-guru ya. Kalau saya sih sebenarnya meskipun tidak disentil secara langsung gitu ya, saya sendiri merasa gitu, oh ternyata ini ya teman-teman tuh eee, keren-keren gitu loh. Jadi secara ilmu mereka itu sudah mumpuni gitu ya. Mm-mm. Dalam penulisan itu memang sudah lebih tinggi, bahkan lebih dari saya. Kalau saya sih gitu sih Mas. Jadi itu mungkin bisa menjadi sebuah motivasi gitu ya bagi saya sendiri untuk lebih bisa meningkatkan diri. Tetapi kembali lagi bahwa di FLP itu tidak sekedar hanya menulis ya. Kita kan ada 3 pilar tadi itu ya. Mm-mm. Jadi ada keislaman sama keorganisasian untuk yang pilar yang lain. Jadi ini juga bisa kita tidak boleh lupa gitu, tidak bisa kita lupakan gitu ya. Jadi tidak tidak semuanya yang di FLP itu harus pintar menulis gitu ya. Dalam artian bisa jadi dia nulisnya itu masih kurang, perlu belajar, tapi dari segi keislaman dan keorganisasian ini dia lebih menonjol. Ada yang seperti itu memang Mas. Jadi kita bisa membalanskan antara ada orang yang baik dari segi kepenulisan dan kurang dari Mm-mm. segi keorganisasian, mungkin bisa diisi dari orang yang lebih bagus dari keorganisasian sama keislaman. Jadi saling mengisi. Mbak Ika sekarang punya anak berapa, Mbak? 2. Kedepannya Alhamdulillah. anak-anaknya ini pengen diarahkan kemana? Mungkin pengen mereka jadi seorang penulis atau mungkin diserahkan kepada mereka atau gimana, Mbak? Ya, kalau saya sih tidak pernah memaksa Mas ya, tidak usah pernah memaksa harus menjadi apa mereka gitu ya.
karena memang secara bakat itu kan punya sendiri ya mereka itu Mhm. gitu ya. Kalau anak saya yang pertama itu sekarang sudah SD kelas 2. Kalau dari segi menulis sama membaca itu memang tidak terlalu gitu ya, dalam artian dia suka baca juga, suka nulis, cuma nggak terlalu yang hobi banget gitu ya. Kalau menurut saya dia lebih suka ke hal-hal yang ini Mas, apa, keterampilan. Jadi otak-atik gitu dia suka kayak buat kerajinan tangan gitu ya. Mhm. Terus kemudian, suka bantuin saya misalkan kayak buat kue atau apa, dia lebih suka seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih nggak pernah me memaksa gitu ya, tapi kalau misalkan dia ternyata menyukai suatu minat atau bidang, ya itu akan insya Allah akan saya arahkan, seperti itu. Tapi kalau anak saya kedua kan masih umur 2 tahun Mas Mhm ya, mhm. jadi ya masih belum terlalu kelihatan lah. Terus Mbak Ika kalau, kebiasaan membaca itu ada nggak, Mbak? Misal, dalam sehari itu berapa halaman atau mungkin ada jam-jamnya tertentu atau gimana, Mbak? Kalau target sebenarnya nggak ada sih Mas, kalau saya Mhm. ya. Target nggak ada harus berapa halaman, cuma kalau pas, ini ya malam gitu ya, saya biasanya kan membacakan buku cerita ke anak-anak ya, entah itu buku-buku dongeng atau apa. Nah ini secara tidak langsung kan kita juga membaca informasi tersebut ya dari dongeng-dongeng itu, bisa, apa ini, melancarkan mungkin kalau misalkan kita ingin membuat buku anak atau cerpen anak itu ya, itu kan ada banyak kosakata yang bisa kita serap. Terus kemudian kalau itu biasanya saya ini sih baca bukunya sebelum tidur biasanya ya. Kalau pas misalkan nggak ada kegiatan atau mungkin Mhm. tidak ada rapat online gitu ya. Jadi itu saya sempatkan untuk membaca. Tapi tidak ada sama sih memang tidak ada target khusus ya. Tapi memang kita apa saya targetkan untuk membaca. Entah itu berapa halaman gitu ya sampai mungkin saya tertidur lah gitu. Menulis pun begitu, Mbak? Maksudnya, nggak punya target khusus, misalkan sehari berapa kata gitu, ada targetnya atau enggak? Atau ngalir aja? Kalau saya sih lebih ngalir aja sih Mas ya. Ya kalau untuk targetnya berapa kata pun itu, eee, ya sebenarnya ada sih yang saya biasanya share ke apa, medsos atau apa gitu Mhm. ya. Yang penting ada satu artikel yang bisa saya share atau mungkin ketika mungkin saya nggak nge-share di apa, di medsos ya, saya ngetik, saya simpan di laptop itu biasanya sih sekitar 1 sampai 2 halaman. Kalau sehari biasanya seperti itu. Mbak Ika punya berapa buku solo, Mbak? Ada 3 ya? Iya, heeh. Nah itu, Mas sampai tahu. eee, yang pertama itu Aneka Percobaan Ilmiah untuk Anak, iya. Mhm. Itu proses itunya kayak gimana, Mbak, proses penulisannya? Mungkin, balik ke proses penulisannya kayak kayak gimana Mhm. maksudnya, apakah itu ditulis selama 1 bulan jadi, ataukah selama beberapa bulan, atau pernah mungkin, ditahan selama setahun baru diterbitkan atau gimana, Mbak? Ya, kalau untuk yang aneka percobaan ilmiah, itu nulisnya Mhm. cuma 1 bulan, Mas Ilham. Jadi ketika itu memang ada info ya, saya juga tahu info dari FLP ya, dari teman-teman yang share ketika itu ada lomba-lomba, ada sayembara. Itu saya melihat ada sayembara dari Diva Press, penerbit Diva Press, itu bahwa mereka membuka kesempatan untuk menulis buku anak. Nah, salah satunya adalah menulis buku tentang percobaan ilmiah anak. Waktu itu saya coba gitu ya, dengan apa waktu saya yang seperti itu ya, masuknya itu paling bisa malam ya kalau itu ya. Terus kira-kira bisa nggak ya gitu dengan juga mencari literatur gitu ya. Ternyata alhamdulillah Mas, selama 1 bulan itu yang deadline yang diberikan itu saya mencoba untuk ngebut ya, buat ya. Nulis itu alhamdulillah jadi ternyata. Itu memang pentingnya deadline ya. Kadang-kadang kita Mhm. nggak di deadline itu nggak akan selesai gitu loh. Nah, untuk membuat buku percobaan ilmiah itu saya benar-benar mencoba, Mas. Dalam artian benar-benar praktek langsung. Karena kan di buku itu ada step by step. Jadi saya rancang bukunya itu step by step. Jadi misalkan kayak percobaan meniup balon dengan menggunakan apa soda gitu ya, tanpa kita tiup gitu ya. Nah itu saya benar-benar membuat percobaannya Mas, dari mulai dari bahan-bahannya apa, saya foto, terus kemudian cara apa
langkah percobaannya, Hmm. dari langkah tiap langkah itu saya harus ini motret, kemudian saya tulis ulang gitu loh cara langkah-langkahnya seperti apa. Itu alhamdulillah buku itu rampung kurang lebih 1 bulan, dan alhamdulillah setelah saya kirimkan ke penerbit itu eh, biasanya kan lama Mas ya, 3 bulan apa gitu ya kita nunggu di penerbit. Ternyata waktu itu alhamdulillah 1 bulan mungkin sudah ini diberitahukan bahwa lolos naskahnya gitu ya. Jadi memang cepat banget itu prosesnya. Itu Berbeda dengan karena lomba atau memang eh, ada apa namanya? Atau memang yang mengirim biasa, Mbak? memang ada lomba Mas waktu itu. Hmm. Mereka butuh banyak naskah gitu kan. Jadi ada beberapa kriteria naskah dan saya coba mengambil yang judul itu, tema itu. Alhamdulillah lolos. Itu cetak pertama berapa eksemplar, Mbak? Kalau itu ini Mas, waktu itu saya jual beli putus. Jadi bukan royalti ya sistemnya ya. Kan Hmm. memang di ini waktu itu ada 2 pilihan. Kalau ini namanya menggunakan sistem royalti bisa. Waktu itu ini karena kekurangan saya ya, fotonya itu saya pakai pakai ini pakai foto HP. Jadi resolusinya kurang tinggi kata Hmm. penerbitnya. Mereka bisa membeli naskah, bukan membeli ya, maksudnya bisa memberikan royalti kepada saya ya. Jadi berapa itu namanya penjualan Berapa itu persen? diberikan royalti 2%, tapi dengan syarat fotonya itu harus diganti gitu loh. Harus diganti menggunakan Kamera kamera yang resolusi profesional. tinggi. Seperti itu. Nah, ternyata ketika saya sudah saya pikir aduh kok lama ya, kalau misalkan saya ngulangi percobaan itu agak lama juga Mas, kalau misalkan harus foto-foto dari awal. Beda kalau Hmm. misalkan kita cuma ngedit, menulis atau revisi gitu ya. Nah ini kan lebih ke arah percobaannya, kita belum persiapan bahan, belum itu mencoba langkah-langkah itu ya. Dan waktu Hmm. itu masa dibantu suami gitu ya prosesnya ini secara keseluruhan itu gitu. Saya mikirnya aduh kok ribet banget ya kayak gitu. Ya sudahlah, ketika itu akhirnya saya menerima sistem jual beli putus dari penerbitnya kayak gitu. Jadi saya Bismillah gak apa-apa ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau saya mikirnya seperti itu sih, saya nggak mikir yang macam-macam harus royalti harus berapa ya. Hmm. Tapi alhamdulillah buku ini saya lihat itu banyak yang ini Mas, sampai sekarang pun ya itu banyak yang masih menjual di online shop gitu loh, kayak yang di bookstore juga masih ada gitu ya. Dan bahkan di beberapa sekolahan itu di koperasinya itu memang menyediakan buku ini. Meskipun saya nggak memarketingkan ya, ternyata Hmm. buku ini banyak diminati di sekolah-sekolah karena kan memang isinya itu tentang percobaan anak-anak ya, ini bisa masuk ke dalam pelajaran IPA atau mungkin bisa masuk ke sains kayak gitu. Pernah dapat ini enggak, Mbak, apa namanya, mungkin chat atau mungkin email dari pembaca, pernah dapat? Kalau dari yang buku ini ya, yang tadi Hmm. percobaan anak itu belum ya. Cuma ini sih kalau yang kenal saya langsung bilang gitu loh. Ya paling japri gitu ya. Hmm. Percobaan-percobaannya sudah dilakukan kayak gini kayak gitu. Kalau untuk yang buku lain itu pernah dapat sih Mas, kayak buku yang kedua itu kan saya indie ya itu ya, buku Hmm. yang kumpulan cerpen Islami ya. Nah, kalau itu ada beberapa gitu ya yang japri ke saya. Jadi ceritanya lucu atau apa itu pernah ada 1-2 yang japri waktu itu. Tadi pengen nanya apa ya, kok lupa. Ini sih, Mbak, apa namanya, kalau dari Mbak Ika sendiri setelah tadi terbit satu buku yang di Fapres itu, ada motivasi buat, oke, hari ini, habis ini aku pengen nerbitin banyak buku lagi atau gimana, Mbak? Atau mungkin, oh ya udah gitu, penting bukunya udah terbit, ya udah gitu? Ya itu sih Mas, alhamdulillah ya. Setelah saya selesai menulis buku yang di Fapres terbit ya, itu Hmm. justru ada sebuah motivasi tersendiri gitu ya. Oh, alhamdulillah ternyata buku saya bisa terbit gitu kan.
buku saya bisa terbit di penerbit apa ini namanya, bukan indie lah ya, penerbit mayor seperti itu. Nah, saya juga kepingin ya, akhirnya kepingin untuk menulis lagi dan menulis lagi gitu ya. Nah, ternyata yang buku kedua itu kan yang buku kumpulan cerpen Islami. Itu memang beberapa kali saya sudah ngirimkan ke penerbit mayor, Mas. Ternyata banyak ditolak. Karena ternyata ini banyak penerbit yang tidak menerima kumpulan cerpen. Jadi mereka itu menerimanya lebih ke arah novel ya sekarang ya. Jadi kalau cerpen itu banyak yang memang tidak menerima. Akhirnya saya merasa daripada tidak ini ya, karena naskah ini tidak di apa ini namanya istilahnya kita nunggu lama ya di penerbit mayor, akhirnya saya terbitkan di tadi itu Indie. penerbit apa indie, jadi penerbit indie. Jadi gitu ceritanya. Terus sekarang ini ada project nulis apa Mbak? Atau mungkin ke depan pengen ada project nulis mungkin buku solo 3 setahun atau berapa gitu? Ya, sebenarnya ini sih Mas, kalau untuk target itu ada ya Kak, buku solo gitu ya. Hmm. Cuma kemarin ini mungkin alasan aja sih ya, alasan dari saya aja sih sebenarnya karena mungkin masih papa itu namanya ribet sama si kecil atau apa sebenarnya itu cuma sebagai alasan sih. Ya kalau kemarin ini ada beberapa akhirnya antologi ya, saya lihat antologi memang. Jadi saya pernah nulis apa itu di buku antologi itu memang juga saya ikut kayak di ini ya penerbit Diva Press lagi kalau nggak salah ya, ada beberapa karya saya yang di sana buku antologi. Kemudian kalau dari buku solo sendiri ini masih dalam tahap pengerjaan Mas, ada sebenarnya ya, cuma masih belum launching aja. Kadang itu ini Mas, mungkin kebiasaan saya ya, kebiasaan saya buruk ya. Saya punya beberapa naskah di laptop. Ini saya jangan ditiru ya. Punya beberapa naskah di laptop macam-macam. Jadi ada yang misalkan naskah tentang tips gitu ya, tips-tips aneka tips itu. Ya ada Mas, ada beberapa gitu ya. Nah, tapi ternyata nanti mungkin ada saya tuh kupin project yang lain gitu. Ada project yang lain, saya buat itu gitu ya. Saya buat yang lain, ini saya tinggalkan gitu yang tips ini gitu ya. Padahal yang tips ini sebenarnya tinggal ngelanjutin aja gitu loh. Udah dari separuh gitu kan. Terus kemudian saya beralih ke yang lain. Nah, yang lain ini misalkan saya itu kepingin nulis tentang misalkan apa ya tentang ini tentang muslimah gitu ya. Saya nulis itu gitu ya. Dan ternyata ada passion yang mungkin saya suka lagi gitu ya. Jadi ya ini Akhirnya tergoda lagi bikin naskah baru lagi, naskah lama ditinggalin. sebenarnya Mas. Sebenarnya kalau misalkan ini naskah ini yang lama-lama ini dilanjutin ya, itu insya Allah akan ada beberapa memang. Nah, cuma itu tadi ya, kadang-kadang sayanya sendiri yang tadi itu ya, lebih suka ke ini, loncat lagi, kayak gitu ya. Ya ini insya Allah sudah persiapan, saya doakan nanti semoga di ini kan mau 2021 ya, di akhir tahun 2020 ini, Bismillah semoga nanti bisa mungkin satu atau dua buku lah solo ya. Meskipun itu apa indie gitu loh, buku apa ini terbitan indie kayak gitu ya. Tapi ya insya Allah ini masih masih dalam proses, mohon doanya semoga segera terbit seperti itu. Terus ini Mbak, apa namanya, sekarang kan udah 6 bulan ya kita nggak kemana-mana gitu kan. Terus dengan kesibukan sebagai itu juga di apa namanya di PNS dan seterusnya, itu Mbak Ika apa lebih produktif atau mungkin lebih sibuk dengan pekerjaan atau mungkin lebih fokus ke apa namanya keluarga atau fokusnya dibagi-bagi atau gimana Mbak? Ya, fokusnya dibagi-bagi Mas. Jadi selama pandemi ini wow gitu ya, Masya Allah sekali gitu ya. Jadi kita benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya itu saya berangkat kerja, anak saya di sekolah gitu ya, yang besar ya. Kemudian yang si kecil ini apa biasanya ikut utinya gitu ya, saya titipkan ke rumah utinya. Ini biasanya saya kerja ya, minimal bisa fokus lah, bisa fokus untuk menangani pekerjaan, kemudian mungkin bisanya menyambut organisasi seperti itu. Ternyata selama pandemi ini memang kita harus beradaptasi gitu ya dengan kebiasaan yang baru gitu ya. Jadi kalau anak sedang WFH, sedang WFH, sedang daring di rumah, saya kan juga WFH di rumah ya.
dengan beberapa penyesuaian, misalkan separuh-separuh atau seperti apa kayak gitu ya. Ini ternyata sangat luar biasa sekali, Mas. Jadi kita juga harus tuntut untuk konsentrasi ke pekerjaan ya, juga Mhm. dituntut untuk konsentrasi ke anak gitu ya, untuk menemani daring. Nah ini kadang-kadang yang membuat saya bingung gitu ya. Jadi di lain sisi ketika menemani anak saya daring, saya dapat telepon dari kantor untuk segera melakukan pekerjaan ABC dan lain sebagainya. Nanti ternyata anak yang kecil, yang si kecil ini juga menuntut ya, untuk butuh perhatian gitu ya. Jadi ini memang sesuatu yang butuh tenaga ekstra gitu ya. Kadang juga akhirnya saya mencoba untuk benar-benar ini memang ketika pagi sampai siang itu fokus ke hal ini. Jadi fokusnya ke kerjaan dan juga menemani daring anak gitu ya. Mhm. Itu kan butuh satu yang ekstra, Mas. Belum lagi nanti kalau ada apa tugas ya, si kecil itu tugas apa, itu kan bisa sampai malam kayak gitu. Jadi memang saya sendiri untuk apa ini produktif di menulisnya ini juga agak agak ini waktunya agak bingung gitu ya, jujur aja agak bingung gitu ya. Karena terkadang kan juga harus ikut rapat Zoom gitu ya. Mhm. Itu juga menyita waktu kita gitu loh. Terus kadang-kadang sampai satu hari berapa kali Zoom. Nah, ini kan juga waktu kita tersedot untuk ke sana gitu ya. Belum lagi ternyata nanti dari kantor itu di era pandemi ini memang kan berbeda dengan sebelumnya ya dari segi koordinasi dan lain sebagainya. Memang terkadang saya juga harus ini Mas beberapa kali lembur gitu ya. Lembur, tugas dan sebagainya ini juga juga mempengaruhi ini memang produktivitas dalam menulis ya. Belum lagi nanti ketika ada apa ini namanya tugas meskipun kita WFH, Mhm. kalau WFH kan tidak mengenal waktu Mas ya. Iya, Beda benar. dengan kalau ada di kantor ya. Heeh, Terus apa ada sudah jam kantornya. seperti itu. Kalau WFH ini kan sampai malam atau apa gitu ya. Pokoknya selesai gitu tugas yang diberikan selesai gitu. Emang jujur Mas, ini membuat ini juga sih produktivitas di dalam nulis ini juga akan agak berpengaruh gitu ya. Kalau dari segi pengaturan waktu dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang memang lebih produktif ketika di masa pandemi ini gitu ya. Karena banyak di rumah, Mhm. karena dia itu mengisi waktu dan sebagainya. Tapi kalau apa bagi yang ini ya apa nama ibu-ibu itu memang merasakan sekali, terutama dari tugas anak-anak gitu ya. Belum lagi kita juga ada tugas dari tempat lain gitu ya. Mhm. Jadi seperti HP, seperti laptop itu kan juga harus gantian juga seperti itu. Nah, terus, ini Mbak, pertanyaan terakhir deh buat, Mbak Ika. Mhm. Gimana sih tipsnya buat teman-teman yang mungkin masih males untuk nulis dengan, sebut saja waktunya masih longgar gitu, tapi, males-malesan buat nulis itu ada nggak, nasehat atau mungkin tips-tips buat teman-teman yang, punya kebiasaan seperti itu? Ada nggak? Jadi kalau saya lebih ke arah motivasi sih Mas ya. Mhm. Jadi motivasi kita nulis itu apa dulu gitu ya. Sayang sekali ya kalau kita itu nulis hanya sekedar untuk mencari popularitas. Kalau saya itu sih Mas, hanya untuk mencari popularitas, pengakuan orang atau pujian itu sangat sayang sekali gitu ya. Kalau saya berbicara dalam segi agama ya, dalam Islam ini bahkan disebutkan kalau kita itu saat kita itu menginginkan apa ini namanya kebaikan di akhirat maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kita di dunia gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya sebatas mencari kebaikan di dunia, maka kita nggak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, ini yang saya katakan sangat rugi tadi ya. Camkan dalam diri kita bahwa tujuan kita menulis itu adalah untuk berdakwah, adalah untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau saya di sini lebih memotivasinya tentang bagaimana ketika tulisan kita itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Apapun tulisan itu ya. Jadi Mhm. kalau misalkan kita malas, aku malas, aku nggak mau riset gitu ya. Misalkan mau nulis novel, malas, cerpen, apa sih dan sebagainya. Jangan menulis hanya terpaku dengan tulisan-tulisan itu gitu loh. Kita bisa memanfaatkan hobi kita atau apa ya hal-hal yang kita kuasai itu untuk menulis. Kalau misalkan kita seorang ibu rumah tangga gitu ya, yang ternyata kita itu pintar masak atau pintar pintar membuat kue apa, tulislah itu, tulislah menjadi sebuah buku resep, gak masalah gitu ya. Kalau misalkan kita itu expert dalam bidang pendidikan, tulislah sesuatu yang memberikan informasi tentang pendidikan. Kalau kita expert dalam misalkan masalah parenting, tulislah dalam hal parenting.
Jadi sekali lagi bahwa menulis itu tidak hanya sekedar kita nulis novel, cerpen, puisi, tidak seperti itu. Manfaatkan hal-hal yang kita kuasai, yang kita ketahui untuk menulis gitu ya. Bahkan teman saya itu hanya menulis ini Mas, apa tentang ini ya, pengetahuan dia tentang masalah sampah ya. Mm. Jadi sampah itu kalau misalkan dikumpulkan itu jadi uang, kemudian atau mungkin kita bisa memberikan manfaat pada orang lain gitu ya, misalkan diolah kembali atau apa gitu ya. Ternyata ini banyak yang ngikuti dia gitu loh. Banyak yang mengikuti tulisannya dia ini. Nah, bayangkan betapa banyak pahala yang bisa kita ambil dari tulisan kita yang mungkin apa ya, terkesan remeh lah, terkesan receh gitu ya. Tapi sebenarnya manfaatnya itu luar biasa. Dan bahkan kita menulis itu tidak harus menulis buku ya. Mungkin kalau buku ini juga bagus ya segmennya mungkin lebih luas gitu ya. Kalau menurut saya menulis di media sosial pun itu tidak masalah ya. Jadi kayak misalkan kita nulis share tulisan kita artikel di Instagram, di Facebook, di Twitter, di apa ya. Saat orang banyak membaca tulisan kita dan termotivasi dengan tulisan kita, bahkan melakukan apa yang kita tulis, itu amal kita itu akan mengalir dari apa yang kita tulis ya, amal jariah. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Ika atas waktunya. Ternyata kita udah ngobrol ya sekitar 1 jam lah ya. Eh, Selamat beraktivitas kembali Mbak Ika dan eh, Sama-sama. ya saya Ilham Sadli bersama tamu kita Mbak Ika Savitri mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Sekian dari kami. Simak terus segmen 1 jam lebih dekat bersama orang-orang yang lebih inspiratif lagi. Kita ketemu di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.